Buat teman-teman yang mau jadi streamer tentunya jangan sembarangan buat ngelakuin streaming ya guys ya. Apalagi teman-teman di sini mau fokus jadi streamer gaming. Karena apa? Karena kalau misalnya teman-teman nabrak atau bahasanya ya teman-teman streaming nih, mau itu pagi, siang, sore, tentunya ada hal yang harus teman-teman perhatiin ya cuy. Hello guys, welcome in Bang Adi Jenong. Jadi kali ini aku mau sharing kalian kalau misalnya kenapa sih kalian ketika kalian jadi streamer, mau itu di TikTok, YouTube, jangan sampai teman-teman pertama nabrak waktu lagi ada event besar. Contohnya apa? Kayak teman-teman di sini fokus untuk streamer Mobile Legend. Nah, pas banget nih, teman-teman itu tabrakan sama MPL atau enggak MDL atau enggak M series. Tentunya ini tuh bisa ngaruh banget dari view kalian atau enggak ya mungkin dari engagement kalian. Karena ya dari segi algoritma semua sosial media, mau itu YouTube, TikTok, semuanya guys ya. Nah itu pastinya lagi diarahin atau bahkan ya direkomendasiin banget YouTube atau nggak TikTok itu rekomendasiin banget ke viewer untuk nonton ya kayak itu tadi MPL, M series atau nggak mungkin kalau misalnya Free Fire itu kayak FFVS atau nggak yang baru kemarin itu acaranya turnamen gede banget. Nah tentunya teman-teman kalau misalnya mau streamer jangan sampai nabrak sama yang lagi streaming atau enggak ada event besar guys ya. Tentunya ini bisa ngaruh banget dan makanya kenapa banyak streamer-streamer yang udah gede dia itu lebih baik ngalah kalau misalnya kayak mungkin dia itu nggak mau restream tapi dia mau fokus main game-game lain kayak Bang Windah contohnya. Bang Windah tuh jarang banget, bahkan nggak pernah ya bisa dibilang pernah, cuman sekarang udah jarang banget. Ya kayak itu dia mau streaming di waktu ketika ada event-event besar kayak Mobile Legend, MPL, M series. Nah itu Bang Windah tuh jarang banget ngelakuin hal gitu. Karena apa? Karena ya tahu sebagian besar dari viewernya Bang Windah ya udah pastinya nonton apa kayak MPL, M series atau nggak ada event-event besar kayak kemarin. Nah pasti makanya buat teman-teman ya contohnya lagi nih kayak Bang Pascol loh. Bang Pascol itu punya waktu streamernya di waktu malam hari. Dan juga kayak Bang Auditor ya. Nah yang dimana ya Duta Jomok lah. Dan itu kan lebih seringnya malam guys ya. Karena ya bisa dibilang streamer malam atau bahasanya ketika orang-orang yang ngelakuin streamer malam itu udah pasti 18 plus atau bahasanya ya nggak cocok gitu buat anak kecil. Cocoknya ya buat kita yang udah 18 plus kayak ya pastinya dari segi bahasa, tingkah laku jangan sampai dicontoh sama anak-anak yang kecil ya. Makanya mereka juga tahu kalau misalnya ya audiens mereka tuh ya udah adanya di malam-malam gini ya di jam 10-an ke atas gitu. Dan kalau misalnya ada anak kecil nonton dan ya udah itu bukan salah streamernya tapi ya salahin orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak mau suruh tidur, suruh istirahat, udah tahu udah malam ya. Dan pastinya buat teman-teman di sini yang kedua, selain tahu jadwal atau event besar, teman-teman sebisa mungkin jangan sampai nabrak sama streamer yang besar juga. Apalagi teman-teman di sini masih pemula. Tentunya ketika teman-teman nabrak sama streamer yang besar kayak Skylar, kalau teman-teman mau fokus Mobile Legend, kayak Sans atau enggak kayak Pascol atau enggak kayak Mas Ade dan lain-lain, pokoknya sebisa mungkin teman-teman jangan sampai ada yang nabrak lah dari jam tayangnya atau enggak dari jam streamernya segala macamnya. Tentunya hal ini ngaruh banget ke engagement. Mungkin untuk awal-awal kalau misalnya teman-teman mau nyobain algoritmanya itu nggak apa-apa ya, tapi teman-teman harus tahu resikonya. Ada resiko, ada keuntungan pastinya di balik itu semua. Dan ya sobat tahu hokinya kalian itu langsung direkomendasiin ketika kalian live streaming pemula baru 1-3 bulan atau enggak ya baru sampai 6 bulan ya. Karena algoritma itu nggak ada yang tahu tentunya. Makanya itu kenapa ya konsisten kuncinya gitu. Nggak ada kayak curang-curang, nge-cheat, beli follower, beli subscriber, beli komen, beli AI biar viewer kita banyak. Istilahnya kayak suntik lah, suntik view lah kalau misalnya kita lagi live streaming lah. Itu banyak pastinya yang terjadi. Dan tentunya ya mungkin ini banyak banget yang belum tahu. Nanti kita bahas nextnya kenapa hal itu terjadi dan kenapa itu bisa terjadi di banyak streamer maupun itu di TikTok atau nggak di YouTube guys ya. Dan mungkin itu aja guys ya buat teman-teman. Dua hal itu jangan sampai teman-teman ngakuin kalau misalnya teman-teman mau jadi streamer yang baik dan juga ya konsisten pastinya. Mungkin itu aja guys ya. Nggak ada hal yang mudah pastinya didapetin untuk menjadi kesuksesan guys ya. Semoga bermanfaat and see you next time. Bye.